Oke, baik. Mungkin kalau kami akan mulai menjawab, mulai dari pertanyaan dari Adi Rahma dulu, yang akan dijawab oleh Ajalea. Terima kasih Amir. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rahman mengenai bagaimana gaya bahasa bagaimana gaya bahasa mempengaruhi pengalaman estetika dari kita. Oke, mungkin di sini gaya bahasa memang mempengaruhi pengalaman estetika pembaca seperti yang sudah dijelaskan melalui beberapa tahapan yang signifikan, seperti pemilihan kalimat-kalimat dan struktur kalimat yang memang dapat menciptakan sebuah atmosfer dan mood tertentu dalam pembaca karya sastra. Nah, penggunaan deskripsi yang detail dan metafor ini dapat meningkatkan kepekaan emosional pembaca terhadap suatu sastra. Lalu gaya bahasa ini tidak hanya memperindah tulisan, tetapi juga membangun suasana pembaca seperti karakternya yang dapat menyampaikan makna-makna dengan cara yang unik. Juga setiap penulis memang memiliki gaya tersendiri, seperti gaya naratif sendiri dan juga mengeksplorasi cara penulis mengatur alur cerita, mengembangkan karakter dan juga membangun konflik dalam nah, analisis terhadap bagaimana penulis ini menggunakan gaya bahasa untuk menentukan mood itu memang membantu pemahaman lebih lanjut tentang aspek dari estetika tersendiri. Jadi dengan demikian gaya bahasa ini bukan hanya sebagai alat komunikasi dari sarana yang penting untuk menciptakan suatu pengalaman estetika yang kompleks dan juga unik bagi setiap pembacanya. Bagaimana Ade Rahma? Apakah sudah terjawab? Oke, Zalia sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Saya kembalikan ke Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu Sania, yang akan dijawab oleh Yasmin. Kepada Yasmin, disilakan. Baik, terima kasih Amir. Saya izin menjawab pertanyaan Sania, yaitu izin bertanya dalam konteks budaya dan sejarah tertentu, bagaimana standar keindahan sastra berubah dan apakah pendekatan estetika ini mampu menilai sebuah karya tanpa bias terhadap perubahan norma dan nilai budaya yang dinamis? Oke, jawabannya adalah tentunya standar keindahan sastra itu sangat dipengaruhi oleh sangat dipengaruhi oleh zaman, terus tempatnya, sama nilai-nilai budaya yang mana yang berlaku. Nah, apa yang dianggap indah di abad ke-19 mungkin akan beda sama yang dianggap indah di abad ke-21. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi itu yang pertama pastinya ada nilai-nilai sosialnya. Yang kedua perkembangan teknologi dan yang ketiga yaitu ada pergerakan sosial dan budaya. Jadi standar keindahan sastra ini sifatnya dinamis. Lalu, apakah pendekatan estetika ini mampu menilai sebuah karya tanpa bias terhadap perubahan norma dan nilai budaya yang dinamis? Pendekatan estetika itu kan memang dia ini menilai karya sastra itu kan secara objektif ya. Namun juga nggak lepas dari pengaruh objektivitas dari pengamatnya tersebut. Nah, eh, mungkin ada beberapa cara ya yang bisa dilakuin oleh pengamat nih untuk menilai secara yang lebih objektif, jadi nggak bias kayak gitu. Yang pertama tentunya seorang pengamat ini dia tuh harus memahami konteks yang dia amati. Jadi harus memahami, mencari tahu tentang konteks sejarahnya, sosialnya, dan budaya di mana karya itu dihasilkan. Yang kedua, para pengamat ini harus mengidentifikasi nilai-nilai universalnya. Yang ketiga, para pengamat ini mungkin harus jadi mungkin menggabungkan pendekatan estetika dengan pendekatan yang lain supaya uh, pengamat ini lebih paham gitu. Oke, mungkin segitu aja jawaban dari saya. Apakah kesannya sudah cukup? Baik, sudah cukup terjawab Yasmin. Terima kasih. Baik, sama-sama. Dikembalikan lagi ke Amir. Terima kasih. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu Basil Basili bertanya tentang bagaimana pendekatan estetika bertahan ketika sebuah karya sastra secara sengaja menolak keindahan demi menyampaikan realisme keras atau kritik sosial. Oke, menarik. Pendekatan estetika eh, masih bertahan walaupun sebuah karya sastra sengaja menolak keindahan demi menyampaikan realisme, karena apa ya, dalam
pembuatan puisi, cerpen, novel dengan banyaknya kritik sosial, realisme keras di dalam karyanya, pasti tetap ada penggunaan gaya bahasanya, penggunaan eh tema yang cocok untuk kita mengkritik sosial. Bagaimana kita menyampaikan kritik sosial itu ke dalam hati pembaca, karena setiap unsur yang dikaji dalam pendekatan estetika tetap dikaji, karena tapi selama karya tersebut menggunakan gaya bahasa yang digunakan sesuai gaya penulisnya sendiri, pasti itu tetap akan dikaji. Dan pendekatan estetika eh, tidak mungkin tidak bertahan ya kalau ketika karya sastra banyak mengandung unsur kritik sosial. Seperti itu aja sih, Basil. Bagaimana jawabannya, Basil? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Amel. Oke, terima kasih, Basil. Mungkin itu saja tiga penanya yang telah berhasil kami jawab. Jadi saya kembalikan kepada Bu Ansor. Oke, kita beri apa namanya, beri apa ya, beri sambutan ya. Terima kasih kepada kelompok 7 yang luar biasa telah menyajikan materi tentang pendekatan estetika. Untuk apa namanya, untuk menambah ya wawasan kalian, Ibu akan memberikan gitu kan lanjutan dari materi pendekatan estetika. Sudah terlihat ya? Sudah, Sudah, Ibu. Oke. Estetika sastra yang pasti tidak hanya sastra gitu kan, karena estetika bahasa dan seni budaya gitu kan. Estetika sastra, seni dan budaya itu studi yang berkaitan erat dalam bagaimana memproduksi keindahan dan pemaknaan dalam berbagai ragam teks tadi yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Amir, bagaimana representasi dari novel ya. Kemudian tidak hanya itu, tapi memerlukan metode gitu kan dan teori yang sesuai ya kan. Tadi jika kalian misalnya menganalisis karya sastra, ya kan pasti ada teori atau metode yang mendasarinya gitu kan. Dari segi apa nih gitu kan, metode apa, unsur apa gitu kan. Nah, ada beberapa konsep dasar yang dipahami dalam kaitannya dengan teori sebagai berikut. Yang pertama adalah struktural semiotik. Ya kan, kalian pernah mendengar ya bahwa sebenarnya apa sih struktur gitu kan. Struktur secara umum itu kan bangunan ya. Bangunan yang terdiri atas ada untuk membentuk ya sejumlah unsur yang berkaitan satu sama lain membentuk struktur tersebut. Jadi ada bangunan itu kalau dalam rumah misalnya di situ ada untuk adukannya ada semen, ada pasir dan sebagainya ya. Nah, kaitan antar unsur tersebut disebut dengan relasi. Nah, ada 3 ide dasar ya kan. Yang pertama adalah kesatuan, kemudian transformasi gitu kan. Kemudian adanya perubahan antar komponen seperti itu. Jadi struktur itu susunan ya, bangunan yang masih bersifat abstrak. Nah, strukturalisme gitu kan semacam paham ya, paham yang memiliki apa namanya variasi ya kan yang menitik beratkan pada struktur. Nah, prinsip struktural memandang bahwa karya ya kan merupakan unsur-unsur yang terjalin dengan erat ya kan, yang memiliki fungsi atau makna yang bisa menyatu atau terlepas dari unsur seperti itu. Jadi unsur-unsur dalam karya gitu memiliki berbagai variasi
seperti itu. Nah, analisis struktural menurut Pradoko menekankan otonomi karya. Nah, sedangkan menurut TU ada beberapa kelemahan pokoknya, yaitu melepaskan diri dari situasi sejarah dan kerangka sosial budayanya. Jadi apa namanya, misalnya apa namanya, novel Siti Nurbaya misalnya. Nah, menurut TU gitu kan, bahwa harus lepas gitu kan dari sejarahnya gitu kan, atau dari sosial budayanya. Padahal sastra itu pasti berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Nah, untuk melengkapi kelemahan dan kesenjangan teori struktural gitu kan, analisis struktural ini ditempatkan dalam kerangka semiotik. Nah, semiotik ini kan makna. Struktural semiotik itu penggabungan dua teori antara struktural dan teori semiotik gitu kan. Strukturalisme dan semiotik hal yang identik dan tidak dapat dipisahkan. Itu menurut Fuller gitu kan. Jadi struktural itu bukan hanya bangunan tersendiri, ternyata ada pemaknaannya gitu kan, yang tidak terlepas gitu kan dari karya ini diciptakan, ya kan. Biasanya tuh kalau misalnya karya Terelie misalnya, kenapa ya Terelie gaya bahasanya seperti ini gitu kan, ide-idenya. Nah, itu karya-karya tersebut, kalau kalian mengamati ya karya-karya Terelie gitu kan, biasanya tentang apa namanya, kesenjangan sosial gitu kan, mencerdaskan masyarakat dan sebagainya, kritikan dan sebagainya. Nah, itu salah satu mungkin pembelajaran ya, agar masyarakat itu peka gitu kan, terbuka gitu kan, pemikirannya untuk lebih baik, bagaimana masyarakat itu yang masih terbelakang, masih pemikirannya rendah dan sebagainya. Nah, Jan Mukorsky dalam TU merupakan dua orang yang mengembangkan strukturalisme. Nah, ini Jan Mukorsky dan Felix ini dikatakan dua orang yang mengembangkan aliran strukturalisme atas dasar konsepsi semiotik. Nah, untuk memahami sebuah sastra, ya kan, dan ciri khasnya. Nah, tanda tersebut tidak memiliki makna tanpa peran pembaca yang dapat memberikan maknanya, gitu kan. Peran pembaca misalnya apa? Ya, misalnya kritikan, gitu kan, masukan, ya kan, dan sebagainya. Nah, karya sastra sebagai gejala semiotik menurut Fuller yang pertama menganggap ragam pemaknaan dan komunikasi, ya kan, yang memperhatikan makna sesuai bagi pembacanya, gitu kan. Misalnya apa namanya, novel Saman gitu kan, pada zaman 8 mungkin novel Saman itu tahun berapa ya, 2000-an kali ya, Ibu lupa ya. Novel Saman pada zaman itu apa, lingkungannya itu seperti apa, ya kan. Kenapa ini misalnya novel Saman itu sangat vulgar gitu kan, tentang secara vulgar memaparkan gitu kan jenis kelamin laki-laki gitu kan, dan kok sepertinya tidak ada tabu gitu kan. Nah, yang mengatakan tabu tidaknya itu kan bagaimana pembaca menafsirkannya, seperti itu. Nah, mungkin menurut pengarangnya namanya karya sastra itu pasti bebas dari stereotip ya kan. Tapi di satu sisi gitu kan, pembacalah yang menilai gitu kan baik buruknya sebuah karya gitu kan. Apakah karya ini misalnya, kenapa bisa menjadi digolongkan karya itu sebagai karya pikisan, karya bermutu gitu kan, yang berkualitas dan sebagainya. Nah, pasti itu memiliki aturan-aturan mainnya itu. Nah, studi semiotik sastra merupakan usaha untuk mengkaji suatu sistem tanda dan menentukan konvensi yang memungkinkan karya tersebut memiliki makna. Nah, semiotik, ya kan,
suatu disiplin ilmu yang menyelidiki bentuk komunikasi yang terjadi, ya kan? Dan sains itu tanda-tandanya. Antara semiotik dan sains itu tanda, semiotik itu tuh pemaknaannya. Nah, kita masuk kepada resepsi sastra. Resepsi sastra itu apa sih gitu kan? Nah, bagaimana pembaca memberikan tanggapan terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan makna terhadap karya sastra. Jadi apa sih yang tadi Ibu sudah jelaskan gitu kan? Kenapa novel Saman dulu kalau tidak salah tuh satu salah ya, karena berani mengungkapkan. Jadi di satu sisi ada sastrawan yang ya sastra itu kan tidak terikat dengan nilai. Ada yang menganggap bahwa sastra ini tidak boleh seperti ini gitu kan, harus melihat lingkungan sosialnya dimanapun berada. Nah itu terjadi perdebatan. Nah resesi sastra gitu kan sebagai jalan keluar untuk mengatasi strukturalisme. Ya kan, timbulnya kesadaran humanis universal, kesadaran bahwa nilai karya sastra dapat dikembangkan melalui kompetensi pembaca. Nah, kesadaran bahwa keabadian nilai karya seni disebabkan oleh pembaca. Jadi misalnya pengamat gitu kan, atau penggiat sastra mengatakan bahwa ini adalah seni, tapi dilempar kembali namanya kepada masyarakat gitu kan. Resepsi sastra bagaimana masyarakat menilai gitu kan bahwa karya ini bermutu atau tidak gitu kan. Nah, kesadaran bahwa makna terkandung dalam ambiguitas antara karya sastra dengan pembaca. Ada nggak misalnya pergolakan-pergolakan gitu kan yang tidak sepadan gitu kan dengan tingkat misalnya pendidikan masyarakat gitu kan yang belum siap gitu kan dengan novel Saman itu kan menjelaskan secara detail alat kelamin gitu kan ya. Nah, bagaimana pandangan masyarakat ya kan? Masyarakat kira-kira sudah menerima atau tidak gitu kan terhadap apa namanya karya tersebut gitu kan. Jadi resesi sastra itu bagaimana nilai-nilai karya itu dilihat ya kan melalui kompetensi pembacanya. Nah, resesi sastra dibagi menjadi dua, sinkronik dan diakronik ya kan. Sinkronik tanggapan satu periode atas satu kurun waktu. Namun karena tiap orang memiliki cakrawala harapan sendiri, ya kan, maka interpretasi akan berbeda sehingga menghasilkan makna yang berbeda. Nah, kalau sinkronik ini tanggapan ya kan, tanggapan bagaimana pembaca menginterpretasi karena memiliki apa namanya pemikiran yang berbeda pasti menghasilkan simpulan yang berbeda. Nah, kalau diakronik melibatkan pembaca lebih kuat menunjukkan nilai-nilai sebuah seni, sebuah karya gitu kan yang mungkin melihat misalnya novel ini muncul karena apa gitu kan, misalnya novel Siti Nurbaya pada tahun 20-an. Nah itu lingkungannya waktu itu bagaimana sih tahun 20-an itu gitu kan, Indonesia itu masih seperti apa ya kan. Kan kalian sudah belajar tentang sejarah sastra ya, sejarah sastra bagaimana sejarah tahun 20-an Indonesia itu masih seperti apa, muncul karya-karya sastranya yang seperti apa ya kan. Kemudian tahun 30-an, sastrawan 30-an apakah masih sama atau sudah ada perubahan. Kemudian tahun 45 ya kan ketika Indonesia merdeka bagaimana pergolakan sastranya. Kemudian tahun 50-an ya kan pasti kalian sudah bisa ya membedakan pada zaman itu tahun 50-an itu seperti apa ya kan, apakah sama atau berbeda dengan apa namanya karya-karya
tahun 30 misalnya. Karena pasti berbeda ya. Kalian sudah dijelaskan kan dulu waktu zaman Bu Sri Suwita gitu kan, Bu Ita, itu dijelaskan periode tahun 20-an gitu kan, masih bersifat apa gitu kan, novel-novelnya seperti apa. Kemudian tahun 30 mulai timbul apa gitu kan. Tahun 45 terjadi pergolakan karena di Indonesia baru merdeka, terjadi pemberontakan dan sebagainya, ya kan. Nah, apa namanya, ini penguasaan konvensi, ada bahasa, ada sastra, dan ada budaya. Nah, kita masuk kepada pembaca secara perempuan, ya kan. Nah, membaca secara perempuan, penelitian sastra feminis merupakan salah satu unsur dalam bidang interdisipliner kajian perempuan dan sastra. Nah, bagaimana membaca perempuan melihat gitu kan makna dalam karya gitu kan. Bagaimana tanggapan perempuan gitu kan, karena di situ mungkin dilihat dari pandangan perbedaan gender gitu kan, adanya kodifikasi budaya, sosial, ekonomi gitu kan. Nah, salah satu perbedaan persepsi membaca perempuan gitu kan, apa namanya, melihat dari konstruksi ideologisnya, ya kan. Maka secara historis maupun kultural konsep maskulinitas dan feminitas itu memiliki perbedaan, ya kan. Kalau negara Indonesia itu kan menganut paham patriarkalisme, ya kan. Nah, bagaimana tanggapannya gitu kan, bahwa ada nggak perbedaan dengan paham yang misalnya yang menganut apa namanya, kalau perempuan itu apa, kalau di Sumatera tuh materialisme gitu kan. Bagaimana misalnya dalam hal pengaturan rumah tangga, pewarisan, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa baca ya, kalau misalnya materialisme itu kenapa misalnya orang Minang gitu kan, hanya perempuannya saja yang memiliki rumah gadang gitu ya. Itu perempuan yang berhak gitu kan menempati rumah gadang, memiliki rumah gadang. Nah, laki-lakinya bagaimana gitu kan. Nah, itu kalian bisa membaca lebih mendalam gitu kan tentang kehidupan gitu kan masyarakat Minang itu seperti apa kan. Sastra feminis bukan hanya sekedar masalah gender, melainkan masalah kemanusiaan tentang memperjuangkan hak-hak manusia. Ini menurut Fakih. Nah, feminis itu gerakan perempuan menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan dan direndahkan oleh kebudayaan dominan baik dalam politik, ekonomi maupun kehidupan masyarakat. Nah, ini kan pandangan masyarakat Eropa ya, masyarakat Eropa yang menganggap bahwa ada banyak perbedaan gitu ya antara perempuan dan laki-laki. Tapi kalau kita orang Timur ya kan, apalagi kita menganut ya kan ajaran agama ya kan yang baik, pasti tetaplah di satu sisi manusia yang, kalau dalam Islam kan memang manusia, perempuan itu sangat mendapat kedudukan yang tinggi, yang terhormat gitu kan. Mengapa makanya sangat berbeda dengan perempuan-perempuan di Eropa gitu kan. Perempuan Eropa meneriakan persamaan gitu kan, padahal Islam itu justru
lebih tinggi gitu kan, sudah lebih dahulu gitu kan memuliakan perempuan gitu kan. Dalam hal apa misalnya tidak sembarangan misalnya eh, menerima tamu ketika misalnya laki-lakinya tidak ada di rumah. Nah, itu kan sebenarnya memuliakan. Sama aja ketika apa permaisuri atau ratu, ya kan, Ratu Elizabeth ketika bersalaman kan dia nggak sembarangan, dia pakai kostum apa sarung tangan gitu kan. Itu kan eh, apa namanya Islam itu sudah memuliakan lebih dulu memuliakan menjaga gitu kan. Tidak sembarangan ya kan, kemudian dalam apa namanya berbicara dan sebagainya itu sudah ada aturan-aturannya gitu kan. Nah, mereka kalau kalian baca tentang apa gerakan perempuan di barat dengan di timur gitu kan, eh, sangat berbeda. Mereka menganggap bahwa semua mempunyai hak yang sama gitu kan. Kalau jadi supir truk laki-laki, perempuan juga harus bisa menjadi supir truk gitu kan, tidak ada batasan. Nah, itu bagaimana pendapat kalian uh, berdasarkan pandangan perempuan di Eropa gitu kan. Nah, pengertian yang lebih sempit dalam sastra feminisme itu dikaitkan dengan cara memahami karya sastra, baik dalam kaitannya dengan proses produksi maupun dengan resepsi. Nah, dasar pemikirannya bahwa kedudukan dan peran perempuan dalam karya berfokus pada faktor pembaca sastra, khususnya bagaimana tanggapan pembaca terhadap kesadaran bahwa hak-hak kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki. Hak-hak berpendapat dalam dalam Islam ya kan, dalam agama kita dalam ketimuran perempuan itu boleh gitu ketika misalnya ingin menikah gitu kan, makanya ditanya dulu perempuannya gitu kan mau apa tidak gitu kan. Justru dalam Islam itu sudah memuliakan gitu kan. Sudah diberikan tidak sembarangan misalnya eh, menikahkan perempuan tanpa persetujuan si perempuan itu sendiri kan, menggunakan haknya, ditanya dulu gitu kan apakah kamu setuju atau tidak gitu kan. Nah, kedudukan dan peran tokoh perempuan yang tercermin dalam karya sastra dan hubungannya dengan relasi kuasa yang ada. Yang ketiga, memperhatikan faktor pembaca, khususnya bagaimana tanggapan pembaca terhadap kesadaran bahwa hak kaum perempuan sama dengan laki-laki. Kan itu apa namanya kita bisa menelaah, melihat bagaimana sih uh, perbedaannya gitu kan. Sejauh mana uh, pandangan pembaca atau pandangan masyarakat Eropa terhadap persamaannya gitu kan, persamaannya itu dalam hal apa saja. Nah, ini nanti bisa kalian gali lebih lanjut dalam materi selanjutnya ya teman kalian ya. Seperti itu. Oke, kira-kira itu tambahannya. Sampai di sini sudah jelas. Halo teman-teman, sudah jelas sampai di sini? Sudah Ibu. Oke, baik. Kalau sudah berarti minggu depan kita UTS dulu ya. Tolong Islami sebelum malam sebelum hari H-nya tolong diingatkan ya. Iya Ibu. Ibu maaf izin tanya. Untuk UTS itu teknisnya gimana ya Bu? Kalian baca materi dari apa kelompok pertama sampai kelompok 7 ini ya. Jangan lupa Islami sudah bikin JDF apa belum ya untuk pengumpulan tugasnya? Sudah Bu, sudah ada semuanya Bu. Saya juga ada kasih ke Ibu. Oh, oke, makasih. Terima kasih Islami. Oke, baik teman-teman, itu saja pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semua.
Salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak Ibu. Ibu. Oke, dadah.